Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Masih banyak ya yang mungkin belum benar-benar paham ya tentang sedulur papat. Biarpun cara paham setiap orang mungkin berbeda-beda ya teman-teman ya. Tapi ini versinya Mas Wahyu saja. Kalau cocok, kalau nyaman, monggo silahkan sama-sama kita belajar saja ya. Tapi kalau tidak cocok, tidak nyaman atau tidak sepaham dengan panjenengan ya Mas Wahyu mohon maaf ya. Nah, masih banyak yang berpikir atau mempelajari sedulur papat ini sebagai sebuah makhluk atau sosok yang seolah-olah betul-betul berpengaruh terhadap hidup kita sebagai manusia. Ya. Biarpun ya tentu kalau kita bicara pengaruh atau dampak pasti ada, ya. Jadi menurut Mas Wahyu secara pribadi, teman-teman, kalau kita bicara merawat sedulur papat yang ada di dalam pribadi kita, ya itu sebetulnya sama halnya dengan kita merawat seluruh komponen tubuh kita ini, seluruh komponen kehidupan kita ini. Nah, kalau kita merawat tangan kita, merawat kaki kita, merawat semua yang ada di dalam diri kita, baik jasmaninya maupun rohaninya, ya tentunya kan dampaknya luar biasa. Kalau tangannya senantiasa terjaga, kebersihannya, kesehatannya, demikian pula dengan kaki, dengan mata, dengan telinga, dengan mulut kita. Tentu ketika kita ingin memfungsikannya, semuanya bisa berfungsi dengan baik, bisa berfungsi dengan benar, karena kita merawat. Nah, sama halnya dengan pengertian tentang sedulur papat yang ada di dalam diri kita. Jadi jangan digambarkan ini sebagai sosok seolah-olah sosok, karena kita menyebutnya sedulur ya, atau saudara. Kemudian kita berangan-angan bahwa seolah-olah saudara empat kita atau sedulur empat kita ini adalah sebuah makhluk atau sosok yang bisa membantu kita dalam segala hal. Jadi konsep memahaminya tidak seperti itu. Tapi lebih ke kalau Mas Wahyu memberikan contoh tentang kita punya tangan, kita rawat, kita punya kaki, kita rawat, kita punya mata, kita rawat. Tentu ketika kita membutuhkannya, kita menginginkan fungsinya, tentu kita akan mendapatkan fungsi yang bagus. Karena apa? Ya karena semuanya kita jaga, kita rawat. Jadi bisa berfungsi dengan baik semuanya. Nah, sedulur papat ini juga demikian. Jadi sebetulnya sedulur papat ini adalah satu kesatuan di dalam diri kita. Ini merupakan sedulur papat ini merupakan salah satu perangkat atau komponen yang tentu kalau kita rawat ya dampaknya juga luar biasa karena saling itu tadi, sehingga berfungsi dengan baik. Nah, tetapi kalau kita mau masuk di dalamnya, apakah kita mau minta rezeki, kita minta keselamatan, kita minta perlindungan, itu harus kepada sedulur papat, Mas Wahyu? Nah, sedulur papat ini adalah ketika kita menguraikannya, kita urai, sehingga ada komponen ini, ada perangkat ini, termasuk sedulur papat itu. Tapi sejatinya, teman-teman, dulur-dulur semuanya jangan terjebak dengan bahwa seolah-olah hidup kita ini semuanya apa kata sedulur papat. Tidak seperti itu juga.
Kalau Mas Wahyu boleh kasih contoh, kita bicara di tatanan negara kita, di pemerintahan, kita ada mulai dari tingkat RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Gubernur, sampai di tingkat presiden. Bahwa pimpinan tertingginya di suatu negara adalah presiden. Nah, di dalam diri kita juga sama. Ada juga tingkatannya. Tinggal kita ada kepentingan apa dengan siapa. Nah, kalau kita mau ringkas secara keseluruhan, semuanya, ya kita cukup butuh langsung saja kepada presiden, semuanya bisa diselesaikan. Ini contoh saja ya teman-teman. Nah, kalau yang ada di dalam diri kita, tanpa kita bicara sedulur papat apapun itu, kita langsung mampu masuk di dalam yang berkehendak atas kehidupan kita, yaitu yang Maha Kuasa. Kita menyebutnya Allah, kita menyebutnya Tuhan yang Maha Esa, yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita mampu masuk ke sana, ya sudah. Jalan tol sudah. Jadi, sedulur papat itu penting untuk kita rawat. Supaya kita bisa memfungsikannya dengan baik, dengan benar. Tetapi jangan terjebak di sana, sehingga seolah-olah kita mengagung-agungkan. Seolah-olah semuanya harus melalui sedulur papat. Tapi saya perlu garis bawahi ya, teman-teman semuanya, bahwa memahami hal seperti ini, jujur saja, bisa dikatakan gampang tapi susah. Bisa dikatakan susah tapi gampang, kembali tergantung individu masing-masing. Yang jelas, kita sama-sama belajar, ya. Kalaupun bisanya mungkin kita hanya bisa belajar melalui media sosial, mau itu YouTube, mau itu apapun itu, ya silahkan saja. Dengan catatan, jangan ditelan mentah-mentah. Istilahnya tetap membutuhkan bimbingan, karena tidak semudah itu. Tetapi realitanya, kenyataannya, bahwa ketika kita mampu mempelajari itu dengan benar, dengan baik, kita paham, maka kita akan mampu memfungsikannya dengan baik, dan kita akan dapatkan manfaatnya. Jadi, mengenal dan merawat sedulur papat kita itu juga penting. Tetapi itu bukanlah segala-galanya. Karena yang segala-galanya adalah ketika kita mampu masuk di dalam yang Maha Kuasa yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan sedikit sharing yang pendek ini ya teman-teman, bisa membuat cara berpikir kita jauh lebih luas tentang sebuah pemahaman atau pengertian. Jadi kita ini ndak berpikir pendek, oh berarti ini begini ya, berarti begini. Lalu kalau minta ke sedulur papat, berarti kita ndak minta lagi kepada yang Maha Kuasa ya. Nah terus sedulur papat itu makhluk yang seperti apa? Sosok yang seperti apa berarti? Kodam kah atau pendamping di dalam diri kita kah? Jadi inilah pentingnya kita itu betul-betul paham dan kita mengerti, makanya belajar harus sampai kepada sumbernya supaya kita tidak hanya ikut-ikutan. Termasuk kita bicara tentang puasa weton untuk mengenal sedulur papat dan lain sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa lebih bijak lah. Jadi kalau belajar hati-hati, masuk enggak dengan akal sehat kita ya, kita pikirkan, kita timbang semuanya di dalam jiwa kita atau di dalam hati kita juga demikian. Dirasa cocok enggak, dirasa nyaman enggak. Kalau kata anak-anak sekarang nih, klik enggak, masuk enggak di dalam perasaan kita itu. Baru kita nanti bicara, kita ada manfaat yang kita dapatkan atau tidak. Itu ya, jadi
untuk teman-teman semuanya tentang sedulur papat bisa dipelajari di video-video Mas Wahyu sebelumnya juga banyak ya. Jadi silahkan belajar, tidak untuk mencari siapa yang benar dan yang salah, siapa yang paling pinter, tetapi belajar untuk kita bisa sama-sama melangkah menjalani hidup ini supaya menjadi lebih baik, lebih benar, dan bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Terima kasih semuanya. Sehat dan bahagia selalu untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.